Pertama, kita akan membahas penjelasan singkat tentang tragedi Tanjung Priok. Peristiwa ini adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, yang mengakibatkan korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Latar belakangnya adalah pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara, pembina desa, tiba di Masjid Asada di Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengatakan kepada pengurusnya Amir Bikri untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Fakta yang terjadi dan kronologinya. Yang pertama, ada latar belakang yang simpang siur. Tak ada asap kalau tidak ada api. Begitupun peristiwa satu ini. Sayangnya tidak ada benar-benar latar belakang yang pasti dan terpercaya di Tanjung Priok. Namun, kalau dilihat dari tulisan, semua mengacu pada pemerintah. Maksudnya pemerintah yang jadi awal dari persoalan ini. Diceritakan awal mulanya, ada seorang tentara dengan seenaknya masuk ke dalam musola bernama Asada tanpa melepas alas kaki. Buruknya lagi, si tentara juga menyiramkan air komberan di beberapa bagian masjid, terutama pamflet-pamflet yang berisi dakwah. Mengetahui hal ini, orang setempat pun marah besar, dan inilah cikal bakal konflik besar itu. 2. Akar permasalahan tentang RUU Asas Tunggal. Masyarakat sangat marah mengetahui kelakuan oknum aparat ini. Kemudian, takmir setempat mengajak tentara tersebut berdiskusi. Permasalahan yang terjadi adalah tentang RUU Asas Tunggal Pancasila. Entah apa yang terjadi, masyarakat Priok dianggap tidak taat dengan ini. Makanya kemudian oknum tentara tersebut bertindak seperti itu. Jika takmir maklum, kemudian memohon untuk menyudahi masalah ini, di luar nampaknya ratusan orang sudah berjejal ingin menghajar si tentara tadi. Aksi ini berbuah pelik ketika tidak terjadi kesepakatan antara takmir dan oknum tentara. Masyarakat yang semakin emosi lalu berinisiatif membakar motor si tentara tadi, konflik pun mulai dimulai. 3. Kengerian dan kegilaan pun dimulai. Peristiwa pembakaran ini berbuntut dengan ditangkapnya beberapa orang Priok dan kemudian ditahan di penjara. Masyarakat pun tak terima dan akhirnya mengumpulkan massa dan menuntut untuk meminta warga negara mereka dalam perjalanannya ke penjara yang dituju. Masyarakat ternyata sudah ditunggu aparat dengan senjata lengkap. Entah apa yang mengawali sejurus. Kemudian terjadi bentrokan. Aparat diduga benar-benar menggunakan peluru untuk menghalau masyarakat. Buktinya ada sekitar 24 orang tewas tertembak dalam peristiwa ini. Konflik tak seimbang ini semakin parah dengan dugaan sikap arogansi aparat yang menghajar dan melukai seenaknya dan sekenanya. Dan yang keempat, tragedi versi pemerintah yang bertolak belakang. Beda cerita masyarakat, beda pula pemerintah. Menurut pemerintah, kenapa tragedi ini bisa sampai tumpah adalah karena masyarakat yang bertindak kejam dengan melawan dan menyerang petugas. Masyarakat pula yang dianggap mengawali konflik ini. Soal jatuhnya korban, hal ini dilakukan karena massa sudah tidak bisa dikendalikan. Namun, pemerintah tidak memungkinkan jika terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Salah satu buktinya adalah pernah ada proses pengadilan bagi aparat militer yang diduga melakukan aksi mengerikan itu, meskipun sampai hari ini tak ada kabar yang jelas tentang vonisnya. Dan yang kelima, ada proses hukum yang macet. Pemerintah sendiri tahu jika tragedi ini memuat unsur pelanggaran HAM tingkat tinggi. Makanya negara pun melakukan inisiatif untuk menyisihkan orang-orang yang terlibat pada tahun 2004 lalu. Sayangnya, hingga sekarang tak begitu jelas bagaimana caranya. Orang-orang Priok pun masih belum bisa benar-benar lupa, apalagi mereka yang jadi saksi hidup keberingasan gila itu. Soal menuntut, tanpa banyak yang tahu, ternyata usaha untuk mengusut kejadian ini masih terus dilakukan. Salah satunya seorang wanita bernama Aminah sebagai keluarga korban yang masih menuntut keadilan. Sudah lebih dari 30 tahun peristiwa ini berlalu. Memang banyak orang yang jelas lupa, tapi orang-orang Priok takkan mungkin bisa melupakan ini.
Apalagi peristiwa ini seperti tidak ada pungkasan yang jelas. Korban berjatuhan, tapi tak ada yang disalahkan untuk itu. Terlepas dari keabu-abuan yang terjadi, mari berharap konflik seperti ini tak terjadi kembali di kemudian hari. Informasi korban. Berdasarkan catatan Komnas HAM yang dimuat dalam Kontras, setidaknya 79 orang dalam peristiwa tersebut menjadi korban. 55 orangnya mengalami luka-luka dan 24 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang ditangkap dan ditahan melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang. Lokasi kasus di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jenis pelanggaran HAM yang terjadi: pelanggaran HAM berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Dampak tragedi Tanjung Priok adalah tewasnya 3 anggota Satpol PP, 28 orang luka berat, 21 orang luka sedang, dan 148 orang luka ringan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga memburuk. Tanggapan pemerintah. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok diupayakan untuk diselesaikan melalui Pengadilan HAM ADHOC. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pentingnya kesadaran dan aksi. Mari buka mata dengan mengulas lagi peristiwa ini, bukan untuk menceritakan luka lama, tapi belajar agar kita juga tidak melupakan tragedi kemanusiaan yang juga patut untuk selalu diingat. Sumber referensi: internet, Komnas, dan HAM.